Nah akhirnya di situ Bahlil kemudian bermanuver gitu ya, termasuk melobi kementerian terkait, BUMN, kemudian ATR BPN dan kementerian terkait untuk mendukung proses ini. Dia mengusulkan proyek ini selain dipindah juga menjadi PSN. Manajemen Pupuk Indonesia tidak mau sebenarnya karena hasil Deloitte menyatakan memang tidak layak untuk dipindahkan. Udah kesebut tuh satu nama menteri gitu ya, Bahlil gitu. Nah ini kenapa sih pemerintah juga menunjuknya Fakfak gitu? Apakah ada hubungannya dengan Fakfak sebagai lokasi kelahiran Menteri Bahlil? Bahwa BPK juga sudah menelisik gitu ya dan udah keluarin hasil kajian. Dan kemarin sempat gue baca ada indikasi kerugian negara sampai 2,9 triliun nih. Ya, nah ini itu detailnya gimana Dil? Nah itu yang akhirnya BPK rekam sehingga kehendak ambisi melebihi pertimbangan bisnis itu dalam kasus ini sangat berdampak besar gitu ya. Apalagi ini PSN, kita tahu PSN itu punya banyak keuntungan ya ketika pendirian PSN, dan ini seolah-olah memang bukan proyek pemerintah. Kalau dari narasumber yang kami wawancara ya, ini proyek mandirinya Bahlil dengan kroni-kroninya. Halo, balik lagi dijelasin dong bareng gue Ida Rahma. Gue Praga Utama. Dan gue Adil. Kalau kalian mau dukung jurnalisme berkualitas, kalian bisa langganan Tempo Plus. Dan jangan baca dan sebarkan produk bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Oke, hari ini kita mau jelasin apa nih guys? Nah, pada edisi kali ini kita pengen mengupdate perkembangan dari proyek strategis nasional di kawasan Papua, yaitu di Fakfak. Nah, kenapa demikian? Karena sejak di groundbreaking dari 2023 November, proyek ini per Januari 2026 atau kita bulatkan 2025 belum ada perkembangan. Nah, ternyata ini ada masalah serius gitu ya dari proses perencanaan, kemudian siapa yang sebenarnya memaksakan proyek ini, sampai akhirnya Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ada dugaan sangkos termasuk potensi pembengkakan, dan BPK juga memperkirakan tampaknya proyek ini disebut layak juga enggak, kalaupun layak ada syarat-syarat tertentu. Nah, kita pengen update proyek strategis nasional kawasan industri pupuk Fakfak yang dulu pernah kita tulis ya 2023, terutama melibatkan seorang menteri gitu ya. Nah, ini Praga yang tahu tuh. Itu gimana itu, enggak soal proyek itu awalnya gimana proses itu? Iya, ini kan waktu Desember 2023 ya, 1 bulan setelah groundbreaking, Tempo waktu itu langsung menulis laporan bahwa ada beberapa kejanggalan dalam rencana proyek strategis nasional Fakfak yang di groundbreaking oleh Jokowi waktu itu ya. Jadi salah satu temuannya adalah, sebetulnya ini bukan temuan Tempo murni. Jadi waktu itu masyarakat adat di Fakfak, terutama di wilayah Arguni ya, itu melaporkan ada temuan dugaan bahwa perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembebasan lahan di sana itu terafiliasi dengan Menteri Investasi waktu itu, Bahlil Lahadalia. Nah, di lokasi proyek ini ditemukan alat berat dan tangki bahan bakar gitu ya, bertuliskan PT Papua Jaya. Nah, setelah ditelusuri, ini perusahaan PT Papua Jaya ini terafiliasi dengan PT Bersama Papua Unggul, yang aktanya di situ kepemilikan ininya ya, setelah dilihat di aktanya itu ya milik Bahlil Lahadalia gitu. Jadi Bahlil di situ terekam sebagai pemilik saham mayoritas gitu ya, Gak? Betul. Nah, persoalannya ketika kami cek gitu ya ini kan pelaksana proyeknya waktu itu Pupuk Kaltim kan, BUMN lah ya. Nah, dicek itu di pengadaan atau di rencana proyek belum ada tuh nama PT Papua Jaya maupun Papua Bersama Unggul. Bersama Unggul ini sebagai pelaksana proyek gitu. Jadi masyarakat mempertanyakan, ini kan belum ada pengadaan, belum ada ini, tapi kok tiba-tiba lahan udah dibuka. Nah, status lahannya pun waktu itu kan dianggap sebagai lahan adat ya. Di situ ada makam leluhur masyarakat adat di sana gitu. Terus ekosistem mangrove yang kalau misalnya dijadikan lokasi proyek itu jadi bermasalah lah gitu. Nah, ini kita udah dengar tadi ya, udah kesebut tuh satu nama menteri gitu ya, Bahlil gitu. Nah, ini kenapa sih pemerintah juga menunjuknya Fakfak gitu? Apakah ada hubungannya dengan Fakfak sebagai lokasi kelahiran Menteri Bahlil? Karena Fakfak ini cukup istimewa ya bagi Bahlil. Bahkan kita nggak tahu sebenarnya kelahiran Bahlil itu bukan di Fakfak, di Maluku. Tapi kawasan Fakfak memang selalu
nempel pada predikat Bahlil ya. Jadi Bahlil tuh memang lahir di Maluku, tapi besar di sana. Dia memulai karir termasuk menjadi supir angkot ya, dan banyaklah aktivitas dia, termasuk dia pernah menjadi ketua HIPMI di Fakfak. Oke. Nah, proses di HIPMI inilah dia akhirnya banyak berkawan dengan banyak pengusaha. Nah, sehingga Fakfak seolah menjadi kawasan ataupun tempat dia dulu berproses, sehingga dia perlu juga untuk membagi proses dia yang sekarang kepada kawasan ini gitu. Oke, berarti ada ikatan emosional tersendiri Ada nih. ikatan emosional. Kemarin kan Bahlil pernah ke Fakfak lagi ya, selain waktu menghadiri ulang tahun, dia berkunjung ke tempat-tempat dulu yang pernah dia Nostalgia gitu. nostalgia. Bahkan dia nemuin teman-temannya waktu nyupir angkot. Bahkan dia menjajal angkot di sana gitu. Oh iya, Itu ada videonya saking tuh ya. personalnya Bahlil dengan Fakfak gitu ya. Termasuk proyek ini. Yang narasumber kita cerita ya sebegitunya ya, memaksakan dipindah, bermanuver, melobi sana kemari. Nah, ini sebenarnya jangan disamakan ya antara keinginan pemerintah atau seorang Bahlil secara individu. Karena setelah kami wawancara beberapa narasumber ya, baik dari BUMN, kemudian pemerintahan, termasuknya seorang pejabat di salah satu institusi penegak hukum, itu inisiasi perpindahan proyek itu, karena awalnya kan di Bintuni ya. Oke, jadi awalnya Awal bukan di Fakfak, dirancangnya. Bukan, di Bintuni, jadi itu di seberang Fakfak. Oke. Nah, awalnya di Bintuni, ketika itu pemerintah melalui Pupuk Indonesia menugaskan PT Pupuk Kalimantan Timur itu ingin membangun pabrik untuk 3 komoditas. Pertama urea, amonia, dan juga metanol. Oke. Nah, tapi isu perpindahan itu sudah sejak lama ya didengar ya. Nah, narasumber yang cerita kepada kami itu bercerita bahwa Bahlil itu sudah mengusulkan perpindahan sejak Direktur Utama Pupuk Indonesia itu Arifin Tasrif, yang ketika itu menjabat Menteri SDM. sebagai SDM ketika periodenya waktu itu ya. Nah, tapi belum maju-maju ya. Nah, dalam ini seorang yang betul-betul mengetahui diskusi dengan Bahlil menyampaikan bahwa proyek ini harus dipindah karena Bintuni, menurut narasumber ini, kata Bahlil, Bintuni sudah makmur, sementara Fakfak belum, sehingga alasan itu seolah-olah mulia gitu ya, pengen memakmurkan. Ada pemerataan ekonomi. Ada pemerataan ekonomi, kemudian ini nanti bisa mendukung pasokan pupuk untuk swasembada dan segala macam. Iya. Nah, tetapi setelah kami telusuri lebih lanjut, apakah betul gitu ya? Karena seperti temuan tadi bahwa ini sudah ada dugaan coy, bahkan sebelum Konflik of interest ya. konflik of interest antara Bahlil dengan perusahaannya, kemudian kroni-kroninya di kawasan Fakfak. Nah, akhirnya di situ Bahlil kemudian bermanuver gitu ya, termasuk melobi kementerian terkait, BUMN, kemudian ATR BPN, dan kementerian terkait untuk mendukung proses ini. Dia mengusulkan proyek ini selain dipindah juga menjadi PSN. Nah ini kan status PSN atau proyek strategis nasionalnya dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ya, tahun 2022, ditambah kemudian ada surat dari KIPP ya, Komite Infrastruktur Percepatan Infrastruktur gitu ya. Nah ini kan ada update terbaru bahwa kemarin Menteri Bahlil 2025 kemarin bilang lokasinya mau pindah nih di dari satu distrik di Fakfak ke distrik lainnya. Ya. Nah ini di PSN-nya juga kemudian berubah atau gimana, Dil? Di Permenko terbaru ya yang terbit September 2025 itu proyek ini memang masih menjadi PSN, tapi belum ada detail bahwa itu akan dipindah. Tapi di situ masih di kawasan Fakfak, Papua Barat. Jadi belum ada detail soal itu. Oke, jadi ini konteksnya kan waktu November kemarin hari ulang tahun Kabupaten Fakfak ya. Ya. Itu Bahlil datang, kemudian di sana dia pidato dan bilang kalau PSN ini akan pindah dari Arguni ke Tomage ya, distrik Tomage gitu. Nah, ini memang yang kita temuan awal itu memang yang bermasalah di distrik Arguni tadi ya, karena itu lokasinya itu adalah hutan mangrove gitu, kemudian ada Kars segala macam yang memang tidak cocok untuk lahan pabrik. Cuman waktu itu di sana Menteri Bahlil bilang ini karena di Arguni cuman bisa untuk satu pabrik, sementara kebutuhannya untuk kompleks industri yang besar gitu ya. Nah ini emang benar kayak gitu, Dil. Nah, setelah Bahlil ini aku ingin nambahin dikit ya soal
sebenarnya peran Bahlil seperti apa gitu. Nah, beberapa narasumber yang kita wawancara itu cerita bahwa Bahlil ini tidak hanya setelah mengusulkan dari PSN ya, itu sebelumnya juga meminta Pupuk Indonesia menggelar riset gitu ya, perbandingan sebenarnya soal visibilitas ini mana dibangun di Bintuni atau di Fakfak. Nah, yang nanti temuannya Goida bisa detailkan ya, sebenarnya masalahnya apa gitu ya, kenapa ada urgensi itu. Nah, menurut Deloitte yang menjadi konsultan dalam proyek ini, memang Bintuni lebih punya visibilitas ya daripada Fakfak. Nah, saat itu ini cerita orang yang memang mengetahui ya proses perpindahan itu, mengatakan manajemen Pupuk Indonesia tidak mau sebenarnya karena hasil Deloitte menyatakan memang tidak layak untuk dipindahkan. Kalaupun layak ada syarat-syarat tertentu. Nah, akhirnya manajemen Pupuk Indonesia waktu itu membiarkanlah permintaan Bahlil. Pupuk Indonesia ini sebagai induk dari Pupuk Kaltim yang melaksanakan penugasan itu. Ini manajemen Pupuk Indonesianya masih di bawah Bakir Pasaman ya waktu itu. Nah, betul. Jadi periodenya Bakir Pasaman karena hasil studinya seperti itu dan ini kan perhitungannya bisnis ya, bukan soal heroisme, euforia primordial atau segala macam, bukan soal itu ya, tapi pertimbangan manajemen waktu itu ini tidak visibilitas, sehingga kalau kita pindahkan dari Bintuni ke Fakfak itu beresiko. Selain karena ekonomi, ini kan proyek besar ya, anggarannya sekitar hampir 30 triliun, yang itu juga kalau skenario awal kan akan mendatangkan investasi dari Jepang ya, Sojit itu ya, sehingga ini kayaknya tidak bisa deh. Tapi Bahlil tetap maksa. Nah, pas setelah jadi PSN itu kan memang maksa. Ini di pergantian PSN itu di luar kewenangan Pupuk Indonesia. Jadi memang betul-betul operasi mandirinya Bahlil mengajukan PSN. Setelah ini diajukan PSN, narasumber yang cerita kepada kita bilang bahwa Bahlil juga cawe-cawe dalam pergantian direksi di Pupuk Indonesia. Karena ketika itu Bakir Pasaman yang menjadi dirut tidak mau, alias tidak mendukung rencana ini diperpindah karena hasil studinya tidak mendukung. Sehingga Bahlil menyorongkan nama Rahmat Pribadi yang waktu itu menjadi direktur utama Pupuk Kaltim. Nah, narasumber ini yang cerita bahwa Rahmat Pribadi ini yang mengendorse lah, kami jamin Pak ini bakal lanjut dan segala macam. Sehingga itu yang memunculkan masalah yang kemudian akan bertubi-tubi datang yang seperti teman BPK terbaru. Nah, Goida yang tahu nih, karena Goida melihat dokumen Deloitte itu. Iya, benar. Jadi memang ketika tadi ya sudah akhirnya memang perintahnya dipindah gitu ya ke Fakfak, manajemen Pupuk Indonesia ini kemudian meminta konsultan saat itu Deloitte untuk mengkaji ulang gitu. Bagaimana sih perbandingan dua lokasi ini antara Fakfak dan Bintuni. Dan memang ternyata hasilnya itu lagi-lagi ya mendukung rencana awal gitu bahwa ini tidak layak. Ini gue sambil ngintip ya. Soalnya cukup panjang. Nah, ini diantaranya yang pertama adalah terkait sewa lahan. Jadi di sini asumsinya sewa tanahnya itu jauh lebih mahal di Fakfak gitu ya, Adil ya. Ini jadi kalau misalnya ini menjadi beban, tanah itu tuh bebannya juga cukup besar dan akan menambah beban investasi proyek itu sendiri. Kemudian juga yang menjadi hal paling krusial yaitu terkait dengan return of investment-nya atau IRR-nya. Nah, jadi IRR ini adalah kayak minimum ya return yang bisa didapat. Jadi kan investor itu biasanya di awal udah nentu ini hurdle rate-nya sekian. Nah, ini mereka tentuin itu 11,5%. Ini batas minimal tingkat keuntungan yang wajib tercapai supaya investor nggak rugi dan perusahaannya bisa berjalan, proyeknya bisa berjalan. Nah, ternyata jauh banget nih hasilnya ya. Kalau di Bintuni itu 11,6%. Which is berarti masih di atas dari hurdle rate 11,5. Tapi kalau di Fakfak itu jadi 7,1%. Nah, terlihat kan karena tadi ya ada pembengkakan beban di investasi awal, ini juga ternyata berdampak ke keuntungannya sendiri gitu. Sehingga lagi-lagi ini nggak visible. Jadi dibutuhkan sekitar 510 juta US dollar supaya ini bisa mencapai setidaknya minimum investasinya. Nah, jadi memang kesimpulannya tadi ya udahlah membengkak biayanya gitu ya. Tingkat investmentnya juga sebenarnya nggak masuk gitu ke hitungannya investor gitu. Ya, aku nambahin dikit ya.
selain perhitungan bisnis, sebenarnya di Bintuni itu sudah proper soal pasokan energinya ya, termasuk gas, kemudian infrastruktur lain lah. Oke. Sementara di Fak-Fak itu dari nol. Jadi hutan ulayat hak masyarakat itu memang dibabat habis. Nanti di situ membangun jetty, kemudian pipa, semuanya lah infak dari nol. Sehingga itu juga yang menjadikan alasan IRR-nya itu termasuk lebih tinggi karena memang dari nol gitu ya. Selain itu masih jauh dari Oke. kelayakan lah. seperti Jadi itu. site preparationnya tuh membengkak gitu ya untuk Betul. proyek itu ya. Nah itu kan dari konsultan ya Dil ya. Kabarnya kan tadi lu juga sempat nyinggung bahwa BPK juga sudah menelisik gitu ya dan Ya. udah keluarin hasil kajian dan kemarin sempat gue baca ada indikasi kerugian negara sampai 2,9 triliun nih. Ya, nah ini itu- detailnya gimana Dil? Nah, potensi kerugian negara itu bisa jadi terjadi ya. Bakal terjadi misalnya pemerintah betul-betul memindahkan proyek ini. Yang tadi Praga bilang dari distrik Arguni ke Tomage. Karena apa? Karena dalam studi Deloitte itu belum memasukkan soal tanah, kondisi tanah di situ. Karena sebelumnya kan ini tanah tidak pernah diuji, serba dadakan, tiba-tiba groundbreaking gitu aja lah. Soal kelayakan nanti dulu gitu ya. Nah ternyata dari temuan BPK itu mengatakan bahwa tanah-tanah yang digunakan untuk lokasi pembangunan pabrik itu kan yang dibebasin sekitar 2.000 hektar. Yang dibangun pabrik sekitar 40 sekian hektar. Nah 40 ini itu berongga. Jadi siapa yang berani ya bangun pabrik bawahnya berongga, Tanahnya ini berarti. tanahnya di bawah itu ada rongga sehingga itu potensi Ambles loh ya. ambles, ambruk dan itu jauh dari kata layak. Nah, bagaimana biar proyek ini layak? Ini harus ditutup nih. Diuruk. Harus ada penanganan khusus. Nah, ketika itu Pupuk Kaltim termasuk Pupuk Indonesia melibatkan BRIN untuk meneliti ini kira-kira dari rongga-rongga ini kalau kita tambal semua itu cost-nya berapa? Muncullah angka 2,9 triliun. Oh, Itu untuk reparasi doang ya, di luar apa? konstruksi. Baru untuk menutup lubang-lubang. Itu pun baru 40 sekian hektar. Karena yang dibebaskan kan sekian 2.000 ya. Itu kosnya lebih mahal sekali. Jadi pertimbangan tanah ini tidak menjadi faktor utama ketika memindahkan. Selain IRR, kemudian faktor keuangan yang tidak visible, karena memang dipaksa ya, karena ada ambisi Menteri Bahlil, ini dampaknya kemana-mana sehingga potensi pembengkakan anggaran. Nah, itu juga terjadi pada Sangkos. Sangkos itu biaya yang sudah dikeluarkan yang tidak bisa dikembalikan. Sangkosnya itu berasal dari biaya manajemen untuk melakukan survei, riset dan segala macam lah. Nah itu muncul angka 200 sekian miliar. Nanti teman-teman bisa baca di laporan majalah Tempo ya soal itu. Nah itu yang akhirnya BPK rekam sehingga kehendak ambisi melebihi pertimbangan bisnis itu dalam kasus ini sangat berdampak besar gitu ya. Apalagi ini PSN, kita tahu PSN itu punya banyak keuntungan ya ketika dijadikan PSN dan ini seolah memang bukan proyek pemerintah. Kalau dari narasumber yang kami wawancara ya, ini proyek mandirinya Bahlil dengan kroni-kroninya seperti itu. Nah, ini berarti sekarang pertanyaan selanjutnya, apa kabar nih nasib si proyek ini gitu? Apakah sudah mulai dibangun atau masih gitu-gitu aja? Nah, ini kan katanya lo udah telepon nih sama Wamen Investasi ya, Todo Tua Pasaribu Dil. Ya, itu kemarin Pak Todo ya telepon ketika lagi bikin kopi, tiba-tiba telepon ya Pak Todo ini emang. Tapi oke lah, tapi kemarin Pak Todo kami wawancara ya soal perkembangan proyek ini. Dan Pak Todo bilang bahwa memang dia belum mendapatkan update selain perkembangan ketika manajemen Pupuk Indonesia datang ke Kementerian Investasi. Itu pun Januari 2025. Udah setahun lalu ya? Sudah setahun lalu. Nah, di dalam pertemuan itu manajemen Pupuk Indonesia bilang proyeknya belum bisa mulai. Nah, kok bisa ya? Udah jadi groundbreaking, masyarakat sudah dijanjikan lapangan pekerjaan, kemudian sudah dijanjikan bermacam-macam, tapi belum mulai nih. Jadi mundur tuh 2003, 2025, dan ini berpotensi mundur lagi. Nah, akhirnya kami tanya ke Pak Todo, terus gimana langkah manajemen? Nah, ketika itu manajemen belum memastikan apakah mau pindah ataupun masih bertahan di situ. Yang jelas ketika itu manajemen masih
mengurusi soal rongga-rongga tadi. Oke. Nah, itulah kemudian akhirnya Pak Todo pada November lalu ya, itu bilang potensial dipindah karena kondisi yang tidak memungkinkan tadi. Nah, artinya pindah itu bukan di lokasi Jokowi groundbreaking di 2023 dong, Dil? Tidak, bukan di situ. Berarti nanti groundbreaking lagi nih Pak Prabowo ya. Bisa jadi karena ya ini kita tahu Pak Bahlil itu pintar berpolitiknya oke ya. Jadi bisa jadi nanti di groundbreaking lagi di tempat Tomagi tadi. Nah, ngomong-ngomong, emang se-urgent apa sih kita punya pabrik pupuk baru ini gitu? Nah ini kan waktu groundbreaking 2023 ya, Menteri Bahlil dan waktu itu Jokowi juga bilang bahwa pabrik pupuk itu memang kita udah banyak, tapi memang terpusatnya di barat dan di tengah Indonesia gitu, di wilayah timur belum ada. Ya kembali lagi tadi memang ingin pemerataan ekonomi, bagus lah niatnya gitu ya. Nanti mereka di sana akan produksi pabrik ini untuk jadi produksi pupuk urea dan amonia gitu. Yang sebetulnya secara pasokan kita udah berlimpah gitu ya, udah cukup aman lah gitu. Karena saat ini pangsa pasar gitu ya atau penguasaan pasar BUMN pupuk ini udah sampai hampir 90% nih, 80% sekian lah gitu. Jadi mungkin secara pasokan secara nasional itu udah relatif aman. Nah, namun justru di jenis pupuk lain gitu ya seperti fosfat, kalium itu masih agak relatif rawan karena memang kita sejauh ini masih harus impor dan ketika impor negara asalnya itu dari Rusia gitu, dari wilayah-wilayah yang rawan konflik. Jadi pasokan pupuk untuk di luar urea dan amonia ini kita relatif nggak aman gitu karena tadi terutama terpengaruh oleh kondisi geopolitik gitu ya. Nah ini kan tadi berarti awalnya 3 ya rencananya, ada metanol, urea, sama amonia. Tapi terus kenapa jadi cuma 2, Dil? Ya ini jadi 2 karena metalnya batal. Kenapa batal? Karena waktu itu sebenarnya manajemen pupuk Kaltim sudah deal sama Sojit bahwa tadi ya investor Jepang gitu ya? Betul, investor Jepang. Kami pengen garap metanolnya aja. Yang urea sama amonia biar PI lah sama investor lain. Nah itu sudah deal tuh. Tapi lokasinya di Bintuni. Sehingga maka bikinlah riset Deloitte itu kan 3 komoditas ya dengan pertimbangan IRR segala macam. Nah setelah proyek ini dipindah, Sojit membatalkan karena memang tidak prospek. Nah investasi dia itu sekitar hampir 800 juta US dollar. Dan itu batal gara-gara dipindahkan. Yang kita nggak tahu tuh proyeknya bakal jadi atau enggak gitu. Padahal target awalnya 2027 mulai beroperasi ya. Beroperasi 2028 sudah dapat keuntungan. Nah sejauh ini belum ada. Bahkan perkembangan terbaru ya, ini Pupuk Kaltim sedang menggelar tender untuk kajian visibilitas. Masih visibility masih. Jadi ini masih mengulang dari nol, sejak 2023. Jadi kita bisa bertanya-tanya sebenarnya ini proyeknya siapa gitu kan? Ini PSN kok perencanaannya sembarangan. Betul. Gitu ya. Apakah ini ambisi menteri? Nah sebenarnya dari 2024 ini DPR ya Komisi 6 ini sudah waktu itu manggil Bahlil gitu ke DPR dan ada rapat dengar pendapat. Nah waktu itu salah satu anggota fraksi Gerindra di Komisi 6 menegur gitu ya Bahlil karena dianggap proyek ini nggak jelas gitu. Memang menurut anggota DPR ini asal bikin gitu ya memang seperti itu kan ketika melihat temuan-temuannya gitu serampangan lah gitu dan dia minta pertanggungjawaban dan supaya proyek itu ya kalau memang niatnya baik gitu untuk pemerataan ekonomi dan bikin industri hulu gitu ya ya harus menggunakan kajian yang benar gitu jangan asal-asalan. Dan di forum itu juga Kilmi ya dari Gerindra itu bilang sebenarnya tidak ada urgensi yang mendesak ya, ada yang pabrik pupuk, lebih baik BBM lah kalau di kawasan Indonesia Timur ya. Nah karena itu Gerindra waktu itu bilang, ya ini siapa yang bertanggung jawab gitu kan kalau dipindah dengan studi visibilitas yang tidak oke. Nah kepada anggota Gerindra ini, DPR ini, Bahlil ketika itu mengklaim bahwa IRR itu sudah terpenuhi. Di luar temuan tadi ya yang kita temuin ternyata masih jauh di bawah. Oke, berarti waktu itu diklaim udah aman nih proyeknya walaupun dipindah gitu ya. Oke. Nah, sikap Tempo gimana nih melihat cukup problematik ya ini Kanda Bahlil? Ya, sebetulnya dari awal ya dari 2023 waktu kita nulis pertama kali memang sudah jelas yang kita soroti adalah konflik kepentingan gitu ya dari pelaksanaan proyek yang tidak menggunakan kajian yang baik gitu ya. Bahkan waktu itu pembukaan lahan di lokasi pertama itu
dilakukan ketika belum ada AMDAL. Iya, betul. Nah, kemudian ditelusuri ternyata ada temuan afiliasi gitu ya dengan perusahaannya Bahlil sendiri. Ini membuat orang semakin bertanya-tanya gitu ya, kok bisa gitu ya berbagai kejanggalan ini diteruskan gitu. Nah, ini selain konflik of interest juga ya abuse of power gitu ya, karena Menteri Bahlil dengan posisinya, jabatannya gitu ya, menggunakan kekuasaannya untuk dalam tanda kutip gitu, mendorong ambisinya supaya jadi gitu. Meskipun tadi berbagai temuan, kajian gitu sudah menyebutkan bahwa ini proyek yang janggal gitu. Jadi ya pemerintah juga harus lebih teliti lah, melihat proyek mana sih yang sebetulnya memang layak dijalankan atau tidak gitu. Oke, cukup ya kita ngobrolin soal pupuk dan Kanda Bahlil. Ini terlalu dingin di sini. Saksikan terus Jelasin Dong di youtube tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.